Tahukah Anda bahwa Raja AI dunia dulunya memulai karir sebagai tukang cuci piring? Mari kita simak kisah luar biasa Jensen Huang. Dari tukang cuci piring ke orang terkaya ketujuh di dunia kisah Jensen Huang. Segmen 1. Ada seorang pria yang saat usia 9 tahun tidak bisa berbicara satu kata pun dalam bahasa Inggris, yang dikirim orang tuanya ke negeri asing. Sendirian, ke sebuah sekolah yang ternyata adalah tempat pembuangan anak-anak bermasalah. Di sana, ia membersihkan toilet setiap pagi. Diancam pisau oleh teman sekolahnya. Dihina karena matanya sipit. Bertahun-tahun kemudian, ia mencuci piring di restoran demi membayar kuliah. Hari ini, kekayaannya melampaui 164 miliar dolar. Perusahaannya pernah menjadi perusahaan paling bernilai di seluruh dunia. Dan tanpa chip buatannya, tidak akan ada ChatGPT, tidak akan ada mobil self-driving, tidak akan ada revolusi AI yang kita rasakan hari ini. Ini adalah kisah Jensen Huang, pendiri NVIDIA, dan salah satu manusia paling berpengaruh dalam sejarah teknologi. Segmen 2. Asal-usul. Cerita ini dimulai jauh sebelum NVIDIA ada. Jensen Huang lahir pada 17 Februari tahun 1963 di Tainan, Taiwan. Ayahnya seorang insinyur kimia, ibunya guru sekolah dasar. Ketika Jensen berusia 5 tahun, keluarganya pindah ke Thailand. Tapi situasi tidak menjadi lebih baik. Perang Vietnam berkecamuk di wilayah itu. Masa depan tidak pasti. Orang tua Jensen membuat keputusan besar. Anak-anak mereka harus pergi ke Amerika, negeri yang mereka percaya penuh dengan kesempatan. Ibunya mempersiapkan Jensen dan kakaknya dengan mengajari mereka 10 kata bahasa Inggris acak setiap hari. 10 kata setiap hari. Karena itulah satu-satunya bekal yang bisa ia berikan. Pada tahun 1973, Jensen yang baru berusia 9 tahun dan kakaknya dikirim ke Amerika. Tinggal bersama paman mereka di Tacoma, Washington. Sementara orang tuanya masih di Thailand, 2 anak kecil. Di negeri asing, tanpa orang tua, tanpa teman, dengan bahasa Inggris yang masih patah-patah. Lalu terjadi sesuatu yang mengubah segalanya dan bukan ke arah yang baik. Paman Jensen mendaftarkan mereka ke Oneida Baptist Institute di Kentucky karena menyangka itu sekolah bergengsi. Kenyataannya, tempat itu adalah sekolah reformasi keagamaan untuk anak-anak bermasalah. Untuk membayar biaya sekolah itu, orang tua Jensen menjual hampir semua yang mereka miliki. Mereka mengorbankan segalanya demi masa depan yang mereka bayangkan indah, yang ternyata adalah mimpi buruk. Segmen 3. Masa kelam. Di sekolah itu, Jensen bukan siswa biasa. Ia satu-satunya anak imigran Asia. Di sekolah yang penuh dengan anak-anak yang dikirim karena bermasalah. Setiap hari, Jensen dan kakaknya dihina dengan sebutan rasis, diancam dengan pisau, dan dirundung tanpa henti. Tugasnya setiap pagi membersihkan toilet asrama. Anak 9 tahun, membersihkan toilet, sendirian di negeri orang. Jensen sendiri mengakui, aku ingat merasa takut dan sedih. Tapi ia tidak bisa pulang. Tidak ada tempat untuk pulang. Orang tuanya masih di Thailand. Tapi di tengah semua itu, Jensen melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia tidak membenci. Ia tidak menyerah. Ia malah berteman dengan teman sekamarnya seorang remaja 17 tahun yang tidak bisa membaca. Jensen mengajarinya membaca. Dan sebagai balasan, temannya mengajari Jensen cara angkat beban. Di tempat yang paling keras, ia menemukan cara untuk memberi. 2 tahun kemudian orang tua Jensen akhirnya tiba di Amerika dan menemukan situasi yang sebenarnya. Mereka langsung memindahkan anak-anaknya ke Portland, Oregon. Keluarga itu akhirnya bersatu. Tapi luka masa kecil itu tidak pernah benar-benar hilang. Dan justru luka itulah yang membentuk siapa Jensen Huang sebenarnya. Seseorang yang tidak takut pada rasa sakit, karena ia sudah merasakannya sejak usia 9 tahun. Segmen 4, bangkit dan menemukan jalan. Di SMA Aloha, Oregon, Jensen menemukan dirinya. Ia bermain tenis meja kompetitif dan meraih peringkat nasional. Otak yang suka memecahkan masalah. Tangan yang terlatih untuk presisi. Mata yang selalu membaca pola. Ia masuk Oregon State University, jurusan teknik elektro. Di sana, dalam sebuah kelas praktikum, ia duduk di sebelah seorang mahasiswi bernama Lori Mills. Mereka mengerjakan tugas bersama setiap minggu. Mereka menikah pada tahun 1988. Lori bukan hanya istrinya. Ia adalah fondasi hidup Jensen, yang akan menopangnya di saat paling gelap sekalipun. Untuk membiayai kuliah, Jensen bekerja sebagai tukang cuci piring, busboy, dan pelayan di restoran Denny's. Bukan sembarangan. Denny's adalah restoran berantai, tempat orang mampir setelah begadang. Tempat yang tidak glamour sama sekali.
tapi Jensen mengerjakannya dengan kepala tegak. Setelah lulus dari Oregon State, ia bekerja di AMD dan LSI Logic di Silicon Valley sambil mengambil gelar master di Stanford pada malam hari. Bekerja siang hari, kuliah malam hari, tidak ada jalan pintas, tidak ada privilege, hanya kerja keras, yang sudah menjadi napasnya sejak usia 9 tahun. Segmen 5. Lahirnya NVIDIA. Pada bulan April tahun 1993, 3 orang duduk di sebuah meja pojok, di restoran Denny's, di pinggiran kota San Jose, Jensen Huang, Chris Malachowski, Curtis Prim, dengan modal awal $40.000 mereka mendirikan NVIDIA. Bukan di gedung mewah, bukan di kantor ber-AC. Di atas meja Denny's tempat yang sama di mana Jensen pernah mencuci piring. Seolah semesta sedang berkata, perjalananmu dimulai di sini, dan kini kamu kembali, tapi kali ini sebagai pencipta. Misi awal NVIDIA sederhana, membuat chip grafis untuk video game. Tapi perjalanannya tidak mulus. Jensen sendiri mengakui membangun NVIDIA ternyata 1 juta kali lebih sulit dari yang kami bayangkan. Dan kami mungkin tidak akan melakukannya jika tahu betapa sakitnya dari awal. IBM. Perusahaan hampir bangkrut, berkali-kali, tapi Jensen ingat pelajaran dari Kentucky, dari toilet yang ia bersihkan, dari ancaman pisau yang ia hadapi. Ini bukan apa-apa dibanding itu. Tidak peduli apakah orang percaya pada kami atau tidak, kami percaya pada diri sendiri. Kami punya keberanian untuk mengikuti jalan kami sendiri. Segmen 6. Taruhan besar yang mengubah dunia. Pada tahun 1999, NVIDIA meluncurkan GeForce Dual-5 SAM, chip grafis pertama di dunia, yang disebut GPU Graphics Processing Unit. Dunia gaming berubah selamanya, tapi Jensen melihat sesuatu yang lebih besar. Jauh lebih besar. CPU chip komputer biasa bekerja seperti satu pemikir jenius yang sangat cepat. Satu masalah, satu solusi. Bergantian, tapi GPU bekerja seperti ribuan pekerja biasa yang menyelesaikan ribuan tugas secara bersamaan. Jensen menyadari cara kerja GPU ini persis seperti cara otak manusia berpikir. Dan jika AI ingin meniru cara kerja otak, ia butuh GPU, bukan CPU. Pada tahun 2012, GPU NVIDIA dipakai untuk menjalankan AlexNet Neural Network, yang mengubah dunia computer vision. Akurasi pengenalan gambar meledak. Dunia AI tidak pernah sama lagi. Dari sinilah semuanya dimulai. Setiap lab AI dunia, dari OpenAI, Google, Meta, Microsoft, semua berlomba membeli chip NVIDIA. Pada bulan Desember tahun 2025, NVIDIA mencapai valuasi $4,46 triliun, menjadi perusahaan paling bernilai di dunia. Tukang cuci piring dari Denny's kini memimpin perusahaan yang mengalahkan Apple, Microsoft, dan Google dalam hal nilai pasar. Segmen 7. Manusia di balik legenda. Yang membuat Jensen Huang berbeda bukan hanya kecerdasannya, ia tidak memakai jas, tidak memakai dasi. Ketika saham NVIDIA pertama kali menyentuh $100, ia mentato logo NVIDIA di bahu kirinya. Karena baginya, ini bukan sekadar perusahaan. Ini adalah hidupnya. Selama lebih dari 3 dekade, ia menjadi CEO NVIDIA. Sebuah rekor yang Wall Street Journal sebut hampir tidak pernah terjadi di Silicon Valley. Dan ketika ia sudah kaya, ia tidak lupa dari mana ia berasal. Tahun 2019, ia mendonasikan $2 juta ke Oneida Baptist Institute, sekolah yang dulu membuatnya membersihkan toilet, untuk membangun asrama bagi siswa perempuan. Ia tidak menyimpan dendam. Ia membalas dengan kebaikan. Dalam wawancara 60 Minutes, ia berkata, sungguh luar biasa bahwa seorang tukang cuci piring biasa bisa tumbuh menjadi ini. Tidak ada keajaiban. Hanya 61 tahun kerja keras setiap hari. Segmen 8. Penutup dan pelajaran. Apa yang bisa kita pelajari dari Jensen Huang? Pertama, titik terendah hidupmu bukan akhir ceritamu. Jensen membersihkan toilet di usia 9 tahun. Ia diancam pisau. Ia dihina karena warna kulitnya. Tapi semua itu tidak mendefinisikannya. Yang mendefinisikannya adalah apa yang ia lakukan setelahnya. Kedua, jangan remehkan tempat kamu berdiri hari ini. NVIDIA, perusahaan senilai $4 triliun, lahir di atas meja restoran murah. Di tempat yang sama, di mana Jensen pernah mencuci piring orang lain. Ketiga, visi yang paling powerful adalah yang tidak dilihat orang lain. Semua orang melihat GPU sebagai chip untuk game. Jensen melihatnya sebagai mesin otak buatan manusia. Dan ia bertahan dengan keyakinan itu selama puluhan tahun, sebelum dunia akhirnya membuktikannya benar.
Dari anak 9 tahun yang takut dan sedih di bandara asing, menjadi manusia yang chip buatannya, menggerakkan seluruh revolusi kecerdasan buatan dunia. Dunia tidak berubah oleh mereka yang nyaman. Dunia berubah oleh mereka yang bertahan, ketika semua orang lain sudah menyerah. Subscribe Teknokratik. Kisah nyata di balik revolusi AI, setiap hari.